Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Devitra Ningsih, NIM A2101900057 dari kelas C, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengaruh fintech terhadap inklusi keuangan UMKM. Untuk selanjutnya, mari kita bahas bersama. Apa sih yang dimaksud dengan fintech itu? Fintech merupakan layanan keuangan yang merupakan kombinasi dari model tradisional dan model moderat, di mana pada dahulu kita harus datang langsung ke bank, sementara untuk saat ini kita bisa melakukan secara cepat dan mudah dengan menggunakan fintech ini. Kehadiran fintech ini dapat memberikan solusi atas permasalahan permodalan dan keuangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Inklusi sendiri merupakan salah satu layanan dari jasa keuangan di Indonesia yang dapat berkontribusi dalam memberikan solusi atas permasalahan yang berdampak pada rendahnya literasi keuangan. Peran dari UMKM dalam perekonomian sangatlah penting, dan diharapkan berbagai pihak dapat mengembangkan dan melanjutkan jasa keuangan ini untuk masa yang akan datang. Dalam memahami keuangan, usahanya UMKM perlu mendapatkan pendampingan dari pemerintah maupun dari pihak yang terkait. Ketersediaan fintech dalam memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses permodalan dilakukan untuk mempermudah kegiatan usahanya. Di dalam industri keuangan, fintech menyediakan layanan keuangan yang inovatif, yang berdasarkan pada teknologi sehingga dapat mempermudah dalam kegiatan. Teknologi yang sudah tersedia secara online untuk mempermudah masyarakat seperti melakukan cicilan, asuransi, pendanaan, maupun hal yang lain. Fintech merupakan teknologi keuangan yang merupakan penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Di dalam teknologi finansial atau fintech terdapat banyak istilah dengan berbagai pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian keuangan. Fintech merupakan inovasi baru dalam industri keuangan yang dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan teknologi melalui transaksi keuangan dalam pembuatan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk yang memiliki kaitan dengan layanan keuangan. Fintech sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fintech ilegal dan fintech ilegal. Fintech legal yaitu fintech yang berada di pengawasan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, sementara fintech ilegal yaitu fintech yang tidak berada pada pengawasan dari OJK. Apa sih yang dimaksud dengan layanan yang diberikan dari perbankan berbasis fintech ini? Pertama, itu ada mobile payment atau M-payment. Mobile payment merupakan metode pembayaran transaksi dengan menggunakan perangkat elektronik. Popularitas metode payment pertama kali dilakukan di Asia dan Eropa. Sebelum menjadi Amerika Serikat dan Kanada, mobile payment sangat mudah digunakan dan efisien dalam menyimpan uang dalam perangkat elektronik. Mobile payment dapat digunakan untuk membayar kebutuhan barang ataupun jasa secara tunai apabila sudah terdaftar pada aplikasi layanan mobile payment. Pengisian saldo dapat dilakukan dengan cara mendatangi gerai yang bersangkutan secara langsung atau melalui transfer ATM, SMS, banking atau mobile banking ataupun dengan metode lainnya. Contoh dari aplikasi mobile banking itu seperti Dana, Shopee, GoPay, dan Dana. Mobile banking, metode pembayaran dari mobile banking
itu sangatlah mudah, yaitu dengan menggunakan model payment ini lebih digunakan karena lebih praktis, lebih efisien, dan mempunyai banyak promo yang menarik. Promo yang diberikan itu seperti diskon dan adanya cashback. Yang kedua itu ada mobile banking atau m-banking. Mobile banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses secara langsung dengan melalui jaringan seluler. Layanan data yang telah tersedia oleh operator seluler seperti Indosat, Telkomsel, Smartfren, maupun operator lainnya. Untuk mengakses mobile banking, kita perlu menggunakan PIN untuk mengakses transaksinya. Jika PIN yang dimasukkan salah, maka otomatis transaksi akan ditolak. Untuk mobile banking memberikan kemudahan pada konsumen dalam melakukan transaksinya. Mulai dari pengisian uang ulang pulsa, transfer antar bank, hingga pembayaran tagihan kartu kredit. Dan untuk yang ketiga itu ada internet banking. Internet banking adalah bagian dari program elektronik banking. Pengguna teknologi informasi dalam internet banking akan meningkatkan efektivitas, dan produktivitas pengguna. Dengan menyediakan berbagai online, memberikan pelanggan dalam menyediakan transaksi secara mandiri dan dapat memberikan dana pribadi sendiri. Terus, apa saja sih fitur layanan internet banking yang dapat dilakukan melalui layanan? Itu yang pertama ada informasi rekening atau informasi saldo dan mutasi rekening. Yang kedua ada transfer dana atau transfer dana antar rekening. Yang ketiga ada pembayaran tagihan. Yang keempat ada pembayaran asuransi. Yang kelima entertainment. Dan yang keenam ada zakat dan infak. Untuk yang keempat itu ada electronic money atau e-money. Layanan yang dapat memberikan harapan kepada masyarakat akan kemudahan, cepat, dan aman untuk melakukan bisnis. Selain itu, dapat mendorong pemerintah untuk berlomba-lomba mendapatkan akses layanan keuangan sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam memajukan pinjaman atau hibah. Untuk jenis-jenis fintech sendiri itu antara lain satu ada marketing aggregator. Atau marketing aggregator adalah aplikasi fintech yang mengumpulkan berbagai informasi pasar yang dapat digunakan konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Fintech jenis ini memungkinkan berbagai produk dari segi harga, fitur maupun manfaatnya. Peringkat ini juga bisa disebut sebagai fitur perbandingan harga. Selanjutnya ada payment, sales, and catering. Klasifikasi ini merupakan tanggung jawab yang berada pada Survive iClub dari Bank Indonesia dalam siklus pendanaannya. Pada penjabaran ini, jenis fintech diantaranya ialah payment yang berupa payment gateway and EY. Untuk selanjutnya itu ada Risk and Invest Management. Risk and Invest Management ada aplikasi fintech yang menyediakan layanan berupa plafon perencana atau konsultasi keuangan pendanaan online dan tabungan asuransi. Dalam konsep yang diwakili oleh fintech dalam klasifikasi ini memiliki tanggung jawab yang sama sebagai perencana keuangan digital. Dalam penggunaan dapat membantu para konsumen dalam memilih produk yang akan dijadikan investasi untuk perencanaan yang telah diberikan. Risk and Invest Management merupakan bagian terstruktur mengenai manajemen aset yang dapat memberikan layanan yang lebih praktis. Plafon yang menggunakan kualifikasi ini tersebut dengan Financial.com. Manfaat dari fintech yaitu satu, transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Maksudnya, ketika kita akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya dengan perlu menggunakan handphone pintar, segala aktivitas keuangan bisa dilakukan atau diselesaikan. Sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Untuk yang kedua, ada akses pendanaan yang lebih baik.
Berkat adanya fintech ini, teknologi keuangan dapat berkembang dengan pesat, sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Lalu yang ketiga ada taraf hidup masyarakat yang meningkat. Setelah masyarakat dapat mengakses pendanaan yang lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Taraf hidup yang sejahtera hidup mereka pun akan meningkat. Yang keempat ada mendukung inklusi keuangan. Manfaat yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud dengan inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai dengan simpan pinjam. Kemudian teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi, sehingga inklusi keuangan pun semakin meningkat. Yang kelima ada mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan transaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech mampu membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga yang rendah dengan melalui pinjaman secara online, yaitu dengan fintech. Selanjutnya itu inklusi keuangan. Inklusi keuangan saat ini sedang dibahas dari berbagai pihak global maupun nasional. Untuk pertumbuhan ekonomi yang mengatasnamakan kemiskinan, salah satunya program inklusi keuangan yang dapat dianggap sebagai sistem keuangan yang terjangkau bagi seluruh rakyat. Inklusi keuangan dapat ditinjau dari proses untuk memastikan bahwa pelaku ekonomi memiliki akses yang mudah dalam mengakses atau menggunakan sistem keuangan secara formal. Inklusi keuangan misalnya berupa tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran dengan menggunakan harga yang dibayarkan pada pelaku ekonomi, terutama bagi pelaku usaha yang masih mempunyai hasil yang rendah. Bank Indonesia menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan salah satu bentuk upaya dalam menaikkan minat masyarakat dalam mengakses jasa keuangan dengan meniadakan hambatan baik berupa segi harga maupun lainnya. Menurut OJK, menyatakan bahwa inklusi keuangan memiliki arti bahwa ketersediaan di berbagai lembaga keuangan, produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keamanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari inklusi keuangan yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan terhadap pendanaan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kontribusi pada stabilitas sistem ekonomi. Target dari inklusi keuangan yaitu 1. Memperluas akses publik terhadap produk atau layanan keuangan organisasi. Yang kedua, menawarkan berbagai produk atau jasa keuangan dari penyedia jasa keuangan atau PUJK, pelaku usaha jasa keuangan. Yang ketiga, meningkatkan produk atau jasa keuangan yang dapat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang keempat, ada meningkatkan kualitas produk atau jasa keuangan. Manfaat bagi negara Indonesia yaitu mampu meningkatkan efektivitas biaya, menjaga stabilitas sistem keuangan, mengurangi sistem slowdown banking atau responding finansial, mendukung pendanaan pasar keuangan, mendukung peningkatan Human Development Index atau Indonesia, dan berkontribusi secara positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang dapat berkelanjutan. Untuk selanjutnya itu UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa dalam melakukan sebuah usaha, seseorang ataupun badan usaha tertentu dibagi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Pelaku UMKM dibagi berdasarkan jumlah pekerja yang dimiliki. Hal tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS, di mana untuk jumlah pekerja usaha kecil yaitu terdiri dari 5 sampai dengan 19 orang pekerja. Sedangkan untuk jumlah usaha menengah yaitu antara 20 sampai dengan 99 orang. Kriteria dari UMKM yaitu usaha mikro. Itu mempunyai ciri mempunyai laba penjualan maksimal yaitu 50 juta tak terhitung bangunan terdiri bisnis dan tanah. Yang kedua, mempunyai laba bersih per tahun maksimal 300 juta. Untuk usaha kecil mempunyai laba penjualan maksimal 50 juta sampai dengan batas maksimal 500 juta atau tak terhitung bangunan berdiri, usaha dan tanah. Yang kedua ada mempunyai profit penjualan per tahun minimal 300 juta hingga batas maksimal 2.500.000 juta. Dan untuk usaha menengah itu mempunyai laba penjualan minimal 50 juta hingga batas maksimal 10 miliar atau tak terhitung bangunan pendiri bisnis dan tanah. Yang kedua mempunyai aset penjualan per tahun minimal 2,5 miliar hingga maksimal 50 miliar. Dari apa yang telah saya sampaikan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Vintage merupakan layanan jasa keuangan yang dapat memudahkan para pelaku UMKM dalam melakukan usahanya sehingga dapat mempermudah transaksi dalam perekonomian maupun kegiatan keuangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk lebihnya nanti bisa komen atau like dari video ini. Terima kasih.